Perkenalkan, kami kelompok 12 dari mata kuliah Pengantar Teknik Informatika, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang keamanan informasi. Tetapi sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota-anggota kelompok 12, yaitu yang pertama, Priscilia Ogirato, 2. Veronica Valencia Putemu, 3. Yusti Patiasina, dan yang keempat ialah Victor. Di sini ada beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan mengenai keamanan informasi, yaitu yang pertama, aspek keamanan informasi, yang kedua, faktor-faktor kerentanan terhadap informasi, yang ketiga, faktor-faktor ancaman terhadap informasi, yang keempat, manajemen risiko, dan yang terakhir, yang kelima ialah perlindungan. Ya teman-teman, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu aspek keamanan informasi yang di dalamnya terdapat threat, exposure, dan vulnerability. Yang pertama, threat atau ancaman. Ancaman adalah semua potensi yang membahayakan sistem komputer. Sebuah threat adalah aktivitas di mana kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang akan mengidentifikasi atau melakukan eksploitasi terhadap vulnerability. Entitas yang mengambil keuntungan dari kerentanan disebut sebagai threat agent. Seorang threat agent dapat menjadi seseorang penyusup yang mengakses jaringan melalui port pada firewall. Yang kedua, exposure. Sebuah exposure adalah suatu hal yang diekspos oleh threat agent atau hacker atau cracker dan dimungkinkan dapat dibobol. Vulnerability dari exposure pada sebuah organisasi memungkinkan terjadinya kerusakan sistem. Contoh dari exposure adalah pada sebuah sistem login dengan user dan password. Aplikasi memperbolehkan pembuatan password yang tidak kuat atau dimungkinkan password dibuat tanpa kombinasi angka, huruf, dan karakter. Yang ketiga, vulnerability atau kerentanan. Sebuah software, hardware, atau kelemahan dari prosedur yang menyebabkan penyusup, bisa dikatakan hacker dan cracker, dapat membuka celah untuk masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan sehingga memiliki kewenangan akses terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Karakteristik dari vulnerability adalah kealpaan atau kelemahan dari penjagaan sehingga sebuah sistem bisa dieksploit. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan lanjut dengan materi yang kedua, yaitu faktor-faktor kerentanan terhadap informasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada password. Serangan peretasan mungkin merupakan penyebab paling umum dari pelanggaran data, tetapi seringkali hal tersebut disebabkan oleh password atau kata sandi yang lemah atau dicuri. Yang kedua ada penanganan informasi. Informasi perusahaan kerap ditangani dengan tidak benar oleh karyawan, seperti menerima email, dokumen ke mesin pribadi rumah. Tindakan yang dianggap sepele tersebut sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran. Namun sayangnya banyak karyawan perusahaan yang masih kerap melakukannya. Yang ketiga, kerentanan keamanan lama dan tidak diperbaharui. Selama bertahun-tahun, spesialis keamanan informasi telah mengumpulkan informasi tentang eksploitasi yang berhasil digunakan peretasan pada perusahaan di banyak negara. Eksploitasi ini dipilah ke dalam ratusan common vulnerabilities and exposures atau CVE, atau kerentanan dan exposure umum untuk mengidentifikasi mereka sebagai referensi di masa mendatang. Yang terakhir dari faktor-faktor kerentanan terhadap informasi ada malware. Malware merupakan sebuah program yang dirancang bertujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Infeksi terhadap banyak komputer bisa dilakukan oleh malware dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang berinteraksi. Malware dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi perusahaan. Poin yang ketiga itu faktor-faktor ancaman terhadap informasi atau ancaman disengaja atau tidak disengaja. Ancaman terhadap informasi yang disengaja dan tidak disengaja banyak macamnya, antara lain pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi data secara ilegal, kegagalan pada sistem, kesalahan manusia atau sumber daya manusia, dan bencana alam. Ya, kita masuk ke poin keempat, yaitu manajemen risiko atau risk acceptance, risk limitation, dan risk transference. Risk acceptance atau tolerate risk, yaitu tindakan untuk menerima risiko tanpa merencanakan atau melakukan apapun.
risk acceptance atau to tolerate a risk, yaitu tindakan untuk menerima risiko tanpa merencanakan atau melakukan apapun. Yang kedua yaitu risk limitation atau limit per jenis. Dia adalah risiko ditentukan berdasarkan kuantitatif dan kuantitatif atas dasar pengalaman serta penilaian dari perusahaan. Merupakan batasan yang ditetapkan perusahaan sehubungan dengan transaksi jual beli saham untuk mencegah terjadinya gagal bayar atau sera oleh nasabah. Yang ketiga yaitu pengalihan risiko atau risk transfer adalah memindahkan risiko ke pihak lain atau mentransfer risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik. Iya, poin yang terakhir yang kelima yaitu perlindungan terhadap sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Ya, langkah melindungi sistem informasi yang pertama adalah yang dibagi atas 6. Yang pertama, enkripsi data. Sederhananya, enkripsi data adalah cara kita menyembunyikan data. Dan yang kedua yaitu pemberlakuan firewall atau kata firewall sering digunakan di dalam dunia komputer. Dan yang ketiga yaitu mengontrol akses. Dan yang keempat, menjaga keamanan fisik data. Kelima, melakukan data backup dan recovery. Dan yang keenam terakhir yaitu protokol khusus dalam pembuangan data. Ya teman-teman,